Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus akuntansi perusahaan dagang, melanjutkan kasus UD Buana. Yang terakhir di video sebelumnya sudah masuk ke dokumen transaksi yang ke-11, yang ke-10. Berarti kita sekarang lanjutkan untuk dokumen transaksi yang ke-11. Di dokumen transaksi yang ke-10 ada pembelian secara kredit. Kemudian di transaksi yang ke-11 ini ada retur pembelian. Sekali lagi ada retur pembelian, di sini ada nota kredit. Jadi retur pembelian untuk transaksi sebelumnya. Berarti retur pembelian yang dilakukan di tanggal 9. Kita langsung saja. Di sini ada jumlahnya 45.100, returnya 1 untuk item pertama, 2 untuk item yang kedua. Kita langsung ke jurnal. Retur berarti masuk ke dalam jurnal umum. Retur pembelian. Nah, untuk retur pembelian berarti ada account payable kita berkurang atau hutang kita berkurang. Kemudian persediaan barang dagang kita juga berkurang karena kita kembalikan. Dan jangan lupa ada pajak yang selalu mengikuti. Dan karena ini pembelian maka terkait dengan kartu persediaan. Business inventory-nya berkurang. Kita langsung masuk ke dalam kartu persediaan tanggal 11. Untuk yang akun pertama, untuk produk pertama di retur 1, nah, maka yang tadinya stoknya 22 menjadi 21. Jadi berkurang 1 piece. Kemudian item berikutnya berkurang 2, yang tadinya 19 menjadi 17. Yang satu tetap jangan dikutak-atik, yang di sini juga yang 2 jangan dikutak-atik. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, transaksi 12. Penerimaan kas berarti ada cash in bank di debit. Untuk pelunasan faktur berarti ada account receivable. Kita langsung masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas tanggal ada cash in bank dan account receivable. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi 13 dan nota kontan berarti ini adalah penjualan tunai. Di sini lihat penjualan tunai 7 dan 8. Kita masuk jurnalnya. Penjualan berarti ada penerimaan kas. Untuk penjualan tunai berarti ada penerimaan kas. Ada cash in bank, kemudian ada penjualan dan pajak yang selalu mengikuti. Nah, untuk berikutnya ada COGS atau business inventory. Berarti kita masuk dalam kartu persediaan COGS di tanggal 13. Penjualan tunai 7 dan harga yang sama masih 16 juta. Karena stok yang ada masih hanya satu item dan satu harga. 7 kali 16 juta, 112 juta. Kemudian yang berikutnya 8 kali 12 juta 500. Untuk COGS-nya di tanggal 13 tinggal kita jumlahkan sama dengan, nah ini ditambah tanggal 13. Hati-hati. Nah, tinggal kita link hasilnya yang 212 masuk ke jurnal dan untuk nominal COGS. Kita lanjutkan transaksi berikutnya, transaksi 14. Ada bukti penerimaan kas, berarti ada cash in bank di debit dan account receivable di kredit senilai 28.600. Masuk ke penerimaan kas. Tanggal 14 cash in bank dan account receivable. Kemudian kita lanjutkan. Transaksi 15, bukti pengeluaran kas. Ada untuk pembayaran pajak bulan November, berarti ini hutang pajak ya. Kita langsung masuk ke jurnalnya. Bukti pengeluaran kas berarti masuk ke dalam
jurnal pengeluaran kas. Di tanggal 15 ada PPN payable, hutang pajak pada cash in bank. Kita lanjutkan transaksi 16, itu ada pembelian. Untuk pembelian di sini membeli 6, penjualan. Untuk penjualan di sini ada penjual 6 dan 4 ya. Jadi ini masuk ke dalam jurnal pembelian. Pembelian secara kredit, menjual 6 produk dan 4 produk. Kita langsung saja, ini nominalnya 188. Masuk ke dalam jurnal penjualan. Tanggal 18. Akunnya account receivable, sales and payment outcome, kalau menempel ya PPN-nya. Kemudian untuk COGS-nya, penjualan. Di tanggal 18 kita masuk ke kartu persediaan. Tanggal 18. Untuk yang pertama, penjual secara kredit ada 6, dijual 6 piece. Kemudian yang berikutnya ada dijual 4 piece. Seperti biasa, COGS-nya jangan lupa jumlahkan yang kolom amount-nya. Jadi yang 96 ditambah 50 juta. Nah, ini hasilnya tinggal di-linkkan ke jurnal untuk nominal COGS. Kita lanjutkan transaksi ke-17, bukti pengeluaran kas. Berarti ada cash in bank di kredit. Kemudian di debitnya adalah account payable. Kita masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ada account payable dan cash in bank senilai 286 juta. Kita lanjutkan lagi transaksi yang ke-18, bukti penerimaan kas. Nah, di sini ada keterangan piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan panen ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%, 7.200.000 ya. Jadi yang bisa dibayar 7.200.000 dari 12 juta. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas di tanggal 20. Ada cash in bank dari piutang yang sudah dihapuskan ya. Allowance for double debt. Nah, jadi yang tadinya dihapuskan ada allowance for double debt ya. Cash in bank-nya bertambah 1.200.000 dan untuk berikutnya akun allowance-nya atau piutang tata tagihnya atau cadangan kerugian piutangnya di kredit. Kemudian selanjutnya yang transaksi 19 ada pembelian secara kredit. Lihat dari sini ya. 13 dan 15. Lihat price-nya atau harganya berbeda dengan yang sebelumnya. Hati-hati nanti di kartu persediaan dan untuk nominal HPP-nya. Kita langsung masuk tanggal 22. Pembelian tanggal 22, nominalnya persen inventory di debit, kemudian PPN income selalu mengikuti karena pembelian secara kredit, maka account payable. Kita masuk ke kartu persediaannya tanggal 22, pembelian secara kredit. Nah, ini hati-hati di sini karena nanti akan berpengaruh pada penjualan berikutnya. Ya. Jangan disatukan stoknya. Pada tanggal 18 ada 2 dan 8 karena udah ada penjualan 6 ya. Tadi transaksi sebelumnya di tanggal 18 yang tanya 14 dikurangi 6 tinggal 8. Kemudian
pada tanggal 22 bertambah kembali karena kita membeli persediaan barang dagang, maka ditambahkan ke persediaan, tetapi tidak disatukan dengan stok sebelumnya yang ada 8 karena harganya berbeda. Jadi stoknya jangan disatukan. Nah, sekarang berarti ada 3 jenis stok ya. Di tanggal 22 ada barang retur yang kita pisah, kemudian ada yang nominalnya atau harganya 16 juta dan yang 16.200. Sama halnya dengan item pertama, item kedua juga kita perlakukan sama ya. Ada 5, ada 15 ya. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi 20 pengeluaran kas. Kita langsung saja ke jurnal. 17.600 pengeluaran kas. Ada account payable pada cash in bank 17.600. Selanjutnya untuk dokumen transaksi 21 ada penerimaan kas sebesar 19.800. Penerimaan kas tanggal 25 ada cash in bank pada account receivable 19.800. Transaksi berikutnya ada perbaikan atap toko, ada masuk ke dalam beban operasi lain-lain atau other operational, voucher kas kecil. Jadi ada petty cash di kredit untuk other operational expense. Other operating expense pada petty cash 500.000. Selanjutnya tanggal 23 ada penjualan secara kredit 15 dan 10. Hati-hati, penjualan. Tanggal 27 seperti biasa, account receivable di debit, sales dan PPN di kredit. Nominalnya tinggal dipindahkan dari dokumen transaksi. Nah, untuk berikutnya ada COGS dan Merchandise Inventory atau HPP dan persediaan barang dagang. Nominalnya kita lihat di kartu persediaan. Tanggal 27. Tanggal 27 penjualan kredit. Untuk item pertama 15 kita jual. Sebelum kita masuk ke 8 dan 7 item ini, kita cek kenapa ini jadi 8 dan 7. Karena stok pertama yang barang pertama yang masuk adalah yang 8 karena kita menggunakan metode LIFO, FIFO, first in first out. Jadi yang pertama masuk pertama kita keluarkan. Jadi kita keluarkan dulu yang stok 8. Kemudian baru kita ambil stok yang berikutnya yang masuk berikutnya. Nah, karena kita menjual 15 maka 8 untuk stok yang 16 juta dan 7 untuk yang 16.200.000. Begitu juga dengan item berikutnya. Kita akan menjual 10 piece. Stok yang pertama, yang masuk pertama ada 5. Kemudian stok atau yang produk yang masuk berikutnya ada 15. Jadi 5 piece ngambil dari stok yang pertama. Dan 5 piece lagi ngambil dari stok yang masuk terakhir. Untuk nominalnya sama seperti yang lainnya. Di tanggal 27. Nah, ini akan ada beberapa ya. Jadi kita sama dengan yang 8. Kemudian ditambah yang ini. Ditambah satu lagi. Oke, selesai. Tinggal masukkan ke jurnal. Ke nominal ini. Ya, tinggal sama dengan ke sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Transaksi 24. Ini untuk pembelian secara kredit tanggal 24 366.520. 29 ada Merchandise Inventory untuk pembelian berarti bertambah. Jangan lupa PPN-nya mengikuti karena pembelian secara kredit maka ada account payable di kredit. Jangan lupa karena pembelian maka masuk ke kartu persediaan. Persediaan kita bertambah. Untuk item pertama 12 nominalnya berbeda, maka hati-hati jangan disatukan dengan stok sebelumnya.
Tadi di transaksi sebelumnya penjualan untuk yang 8-nya habis ya. Untuk yang 13 tinggal 6. Karena ada pembelian lagi tapi berbeda harga, maka yang 6 tetap. Ini 2, 0, 6. Yang kosong dihilangkan, jadi tinggal 2 dan 6. Dan stok yang baru 12 dengan harga per piece-nya 16.400.000. Begitu juga dengan yang item berikutnya. Pada transaksi sebelumnya untuk yang harga 12.500.000 habis, maka tinggal kosong ya, jadi tinggal 1, 0, 10. Maka pada transaksi yang sekarang yang 10-nya tetap karena nominalnya berbeda dengan pembelian yang terbaru 12.400. Jadi ada 3 stok barang. 1 barang retur, barang rusak, 10 dengan harga 12.600, dan terakhir 11 dengan harga 12.400. Kita langsung yang terakhir. Transaksi yang terakhir. Ini ada pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Mandiri ditambah bunga. Ini bunganya 3 juta. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Transaksi terakhir ada Bank Mandiri Loan, karena kita membayar angsuran maka hutang ke Bank Mandiri kita berkurang. Bank Mandiri Loan-nya ada di debit, berkurang 16 juta. Kemudian karena ada bunga, maka ada interest expense di debit dan cash in bank di kredit senilai 19 juta. Baik, selesai untuk pembahasan UD Buana untuk jurnal. Nanti kita akan lanjutkan pada proses berikutnya di buku besar, neraca saldo, dan seterusnya laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.